Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat, berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kiranya hari ini dan untuk seterusnya, kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memampukan kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik, berlandaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya segala pekerjaan yang baik, yang dikenan oleh Tuhan, pasti berbuah dengan baik. Karena itu kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan segala harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 27 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dokma tunasida, songon sitong na mangolu au, ninna Tuhan Jehovah, tung na solomo dorohaku midahamatean ni halak parjahati. So ikon midahamumulak ni parjahati tumadikon dalan nainian. Asa mangolu ibana. Atong, say mulak ma, hamu tumadikon dalan muna akan najahati. Wasa tung tagonan mate hamu ala pinopar ni Israel. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bila kita menyadari bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Semua kita telah berdosa, dan upah dosa ialah maut. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sungguh melukakan hati Tuhan. Untuk itulah Yehezkiel dipilih untuk memperingatkan bangsanya untuk bertobat, menyadari perbuatan jahatnya yang tadi meninggalkan Tuhan. Mereka harus kembali dan bertobat dan percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah seorang Kristen pengikut Kristus. Kita katakan kita pengikut Kristus, tentu kita percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana kepercayaan kita dapat diuji jika kita tidak melewati tantangan, jika kita tidak melewati godaan, jika kita tidak melewati berbagai-bagai peristiwa yang tidak bisa kita terima dengan hati yang bersukacita. Misalnya kita mengalami kegagalan, kita mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap beriman percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita melanggar perintah-Nya. Kita sering melakukan dosa itu secara berulang-ulang. Dan hari ini kita diingatkan oleh Yehezkiel untuk datang dan bertobat
memohon pengampunan kepada Tuhan agar mereka beroleh keselamatan. Ya, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tentu pertobatan kita harus ditunjukkan dengan suatu sikap hidup yang berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena upah dosa ialah maut, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk merenung, merefleksi diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik? Apakah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Jika sudah, teruskanlah. Dan bahkan kembangkan agar semakin lebih banyak lagi perbuatan yang baik yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita belum melakukannya, datanglah memohon pengampunan kepada Tuhan. Berdoalah dan bertobatlah. Tuhan mau kita kembali mengingat jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Hari ini kita diingatkan untuk tidak lagi berulang-ulang melakukan kesalahan, apalagi itu kesalahan yang sama. Tuhan tidak berkenan kepada kematian kita. Tuhan tidak mau kita binasa karena dosa. Oleh sebab itulah, sebagaimana seruan Yehezkiel kepada bangsa Israel kala itu, ini juga seruan kepada kita untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Untuk apakah kita bertobat dan harus berubah? Untuk mewujudkan apa yang dikenan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua beroleh keselamatan. Kiranya kita dimampukan untuk bertobat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Berubahlah menjadi lebih baik mulai dari hari ini sampai akhir hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di dalam menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Mampukan kami untuk melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Dan jika kami melakukan dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.